Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, serangkaian acara Saturday Night hari ini dapat kita lalui dengan lancar tanpa hambatan. Amin. Acara kedua yaitu penyampaian kesan dan pesan wisudawan wisudawati program studi S1 Kesehatan Masyarakat ITKes Cendekia Utama Kudus angkatan 2020 yang akan disampaikan oleh Saudari Iin Muspirotun, perwakilan dari mahasiswa reguler program studi S1 Kesehatan Masyarakat, dan Saudari Suntari, perwakilan dari mahasiswa lintas jalur program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Kepada Saudari Iin Muspirotun dan Saudari Suntari, disilahkan. Terima kasih untuk berdua waktu yang terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor ITKes Cendekia Utama Kudus, Haji Ilham Setiabudi, yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak David Laksamana Kaisar, yang terhormat Ketua Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Ibu Ervi Rahmadewi, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan para rekan peserta yudisium yang saya banggakan. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, mari kita haturkan puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga semua proses kehidupan kita termasuk proses dalam menuntut ilmu hingga saat ini selalu diberkahi. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan ajaran dan suri tauladan yang beliau berikan serta melihat perjalanan hidupnya kita bisa memandang lebih optimis terhadap dunia. Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi alma mater tercinta milik kita bersama, yaitu ITKes Cendekia Utama Kudus. Setelah beberapa bulan ke belakang, kita ini masih menjadi mahasiswa yang sibuk berkelana untuk mencari data, jurnal, bahkan tanda tangan dosen. Alhamdulillah saat ini kita sudah melalui itu semua dengan baik. Hari ini adalah hari yang membahagiakan dalam hidup saya dan rekan-rekan yudisium. Kami di sini serangkaian proses pendidikan yang penuh dengan liku-liku. Dengan ini perkenankanlah kami mahasiswa yudisium mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak struktural ITKes Cendekia Utama Kudus dan struktural Prodi S1 Kesehatan Masyarakat atas segala bantuan dan dukungannya pada kegiatan yang telah kami selenggarakan. Kami sampaikan juga rasa terima kasih kami yang sangat besar kepada Bapak Ibu dan dosen kami atas bimbingan, tunjuk ajar, dan jasa Bapak Ibu sekalian akan kami kenang. Sekali lagi kepada semuanya kami ucapkan terima kasih. Ke semua rekan seperjuangan, mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat ITKes Cendekia Utama Kudus. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan. Asah potensi diri terbaik kita dan buktikan kita bisa jadi lebih baik karena pada akhirnya itu semua adalah kunci pembuka untuk peluang masa depan. Pada hari ini kita patut bersyukur telah berhasil menyelesaikan studi tingkat sarjana. Semua pengalaman belajar yang telah kita lalui adalah proses yang penuh dengan makna. Dan makna itu akan semakin bermanfaat kalau kita jadikan sebagai bagian dari proses sekaligus media untuk memotivasi diri untuk belajar dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Dengan demikian, yang kita bukan berarti setelah mendapatkannya lantas kita berpuas diri. Justru ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat dan membawa kemajuan dan menjadi role model bagi masyarakat. Inilah saat kita untuk membalas segala kebaikan bagi jasa dari alma mater kita, mengharumkan nama baik dan memajukan kampus kita tercinta dengan cara menunjukkan bahwa lulusan ITKes Cendekia Utama Kudus, khususnya Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, merupakan orang-orang bermental tangguh, berkeladan dan dapat diandalkan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama jaga hubungan sumbu vertikal dan horizontal kita, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan rekan-rekan sekalian.
Sebelum saya akhiri, izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua rekan yudisium sekalian untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tak disengaja, baik selama kami menimba ilmu atau akhir sebagai mahasiswa. Kami mohon doa dan restunya agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan agar berguna di tengah-tengah masyarakat. Karena sejatinya semua hanya titipan yang dilakukan di akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Iin Musbirotun. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Ibu Suntari. Kepada Ibu Suntari dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya kita pantun dulu ya. Ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Cakep. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawaban salamnya kok belum bertenaga ya. Saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sore ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan mewakili teman-teman lintas jalur ya. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Rektor ITKS Cendekia Utama Kudus atau yang mewakilinya Bapak Haji Ilham Setiobudi Eskep MKes, yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak David Laksamana Kaisar SKM MKes, yang terhormat Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Ibu Evi Rahma Dewi SKM MKes, yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, yang kami hormati perwakilan alumni S1 Kesehatan Masyarakat, dan para yudisium Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat tahun ajaran 2022 ya. 2024. Ya. Nggak usah ya. Tidak usah perkenalkan ya. Perkenalkan saya Suntari, Program Studi Kesehatan Masyarakat Lintas Jalur. Suatu kehormatan kemarin saya di WA sama Bu Ervi untuk mewakili teman-teman pada hari ini, hari Sabtu, tepatnya tanggal 21 September 2024, yang cerah dan membahagiakan ini, mari kita haturkan puji syukur kepada Ilahi Robbi Alamin atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga semua proses kehidupan kita, termasuk proses dalam menuntut ilmu hingga saat ini, selalu diberkati. Semoga kedepannya kehidupan kita semua selalu dalam limpahan berkah dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin, amin ya robbal alamin. Shalawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan ajaran dan suri tauladan dan yang beliau berikan serta melihat perjalanan hidupnya, kita bisa memandang lebih optimis terhadap dunia, di mana dengan banyaknya cobaan, godaan, dan tantangan yang dihadapi sekalipun, kita masih bisa sukses baik secara dunia maupun religi. Hari ini adalah hari yang membahagiakan dalam hidup kami. Hari di mana kami bisa lebih mengerti arti dari sebuah perjuangan. Tentunya semua itu tidak kami capai dengan mudah. Kami di sini telah melewati serangkaian proses pendidikan yang penuh lika-liku. Alhamdulillah, saya bangga kuliah di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus, jadi angkatan yang merasakan belajar setengah online dan setengah offline karena adanya pandemi COVID-19.
Dengan ini, perkenankan kami mahasiswa peserta Yudisium dalam forum yang baik ini mengucapkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukungan dari seluruh sivitas akademik, seluruh dosen, kepada pihak struktural fakultas, struktural prodi Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus atas segala bantuannya dan atas segala dukungan dan kegiatan yang telah kami selenggarakan selama ini, bimbingan, tunjuk ajar dan jasa Bapak Ibu sekalian akan kami kenang selagi hayat masih dikandung badan. Sekali lagi kepada semuanya kami ucapkan terima kasih dan banyak terima kasih. Semoga segala ilmu yang telah kami terima selama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kami aplikasikan dan sebarkan sehingga bisa menjadi suatu amal jariah yang berkelanjutan. Teruntuk semua rekan seperjuangan, mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus ini. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan, asah potensi diri terbaik kita, dan buktikan kita bisa jadi lebih baik dibandingkan lulusan dari kampus manapun. Pepatah mengatakan, hauslah akan ilmu karena ilmu adalah tangga hari ini menuju kesuksesan yang akan datang. Karena bukan seberapa mahal biaya pendidikan, seberapa megah bangunan, ataupun seberapa besar nilai akreditasi ataupun IPK yang tertera di secari kertas ijazah, itu semua hanya kunci pembuka peluang masa depan, tapi segala usaha dan tekad sepenuh hati dan jiwalah yang akan membawa kesuksesan kepada kita. Kepada rekan-rekan peserta Yudisium yang berbahagia, pada hari ini kita patut bersyukur telah berhasil menyelesaikan studi tingkat sarjana. Semua pengalaman belajar yang telah kita lalui adalah suatu proses yang penuh dengan makna. Dan makna itu akan semakin bermanfaat kalau kita jadikan sebagai bagian dari proses sekaligus media untuk memotivasi diri, untuk belajar dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Patut juga kita merenung bahwa keberhasilan dalam mencapai gelar sarjana saat ini hanyalah langkah awal untuk menggapai kesuksesan berikutnya. Dengan demikian, gelar yang kita idamkan sejak lama ini bukan berarti setelah itu lantas kita cepat berpuas diri. Ini adalah awal baru kita untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan, dan menjadi role model bagi masyarakat. Inilah saat bagi kita untuk membalas segala kebaikan dan jasa dari alma mater kita, mengharumkan nama baik dan memajukan kampus kita tercinta dengan cara menunjukkan bahwa lulusan Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus merupakan orang-orang bermental tangguh, berkepribadian teladan, dan dapat diandalkan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Mari kita jaga hubungan sumbu vertikal maupun horizontal kita, yaitu hablum minallah, hablum minannas, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan silaturahmi dengan sesama makhluknya. Agar tetap terjaga hubungan kita pada jalan yang benar, segala urusan dunia dan akhirat kita selalu diberkahi dan direstui untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Sebelum saya akhiri, izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua rekan sekalian untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tak tersadari oleh jiwa, baik selama kami menimba ilmu maupun hingga detik-detik terakhir kami sebagai mahasiswa-mahasiswi. Kami mohon maaf dan restunya agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapat selama masa kuliah dan dapat menjadi panutan serta berguna di tengah-tengah masyarakat. Karena sejatinya, semua hanya titipan yang mana harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, untuk kesekian kalinya kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam proses pendidikan kami. Tak banyak kata yang saya berikan selaku perwakilan dari peserta Yudisium, khususnya lintas jalur. Sebagai hamba yang lemah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekilafan. Karena tadi saya buka dengan pantun,
maka saya tutup pun dengan pantun. Izinkan saya menutup dengan pantun ya. Belajar bersama dosen centamaku, belajar bersama dosen centamaku. Demikian kesan pesan dari kami. Belajar bersama di kampus Centamaku. Demikian dari kami, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih. Acara ketiga yaitu penyampaian cerita dari alumni yang akan disampaikan oleh Mbak Eka Pangestuwati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Mas Abdul Rahman, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kepada Mbak Eka dan Mas Rohman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jelas. Oh, ya, terima kasih. Ini gimana ya? Ini Mbak Eka sambil nyetir kah? Ini. Terima kasih tadi undangan dari RP dan juga yang terhormat tadi Bapak Kablodi, Bapak Abdul Kablodi, Bapak Rektor, Bapak Ibu Rektor, dan juga Ibu RP. Tadi undangan mendadaknya. Saya mohon maaf dulu untuk semuanya karena saya ini dijauhi sambil perjalanan gitu Bu. Karena tadi memang ada acara. Jadi perkenalkan dulu, mungkin saya alumni dari Stikes Cendikia Utama Kudus tahun 2017. Gitu. Nama saya Eka Pangestuwati, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dulu saya di Stikes itu jurusan program gizi. Ya, lulusnya sarjana SKM gizi. Ini mau langsung disambung sama Mas Rohman atau saya dulu di Bu Erti? Monggo bisa kolaborasi Mas Rohman dan Mbak Eka. Kayak podcast aja ngobrol-ngobrol gitu enggak apa-apa. Ya, baik. Mulai dari cerita dari alumni lulusnya tahun 2017. Sekarang saya bekerja di Puskesmas Gabus 2 Kabupaten Pati. Oke, dengan jabatan sebagai petugas promosi kesehatan dan juga ilmu perilaku. Agak beda ya sama yang jurusan di Puskesmas. Ya, lalu perjalanan dulu ya Bu ya. Ya, dari 2017 saya lulus masih belum bekerja. Saya membuka usaha jilbab. Terus tahun 2018 saya coba daftar CPNS. Ternyata belum rezeki di situ di 2018. Terus tahun 2019 lagi ada bukaan CPNS lagi. Itu kan modelnya sudah transparan ya. Dari hasilnya itu sudah kelihatan semua lewat CAT semua. Hasilnya nanti kelihatan dilihat di YouTube. Jadi tidak ada pakai jalur dalam-dalam, tidak ada. Dari tahun 2019 saya daftar, alhamdulillah keterima di SKD dulu di jalur pertama dan ada SKD itu saya
nomor 3. Jadi saya itu nomor 3. Terus yang diambil kan memang 3 besar. Pesaing-pesaing saya itu malah lulusan lulusan yang universitas yang lain malah. Itu ya nggak nyangka aja keterima. Terus eh keterak COVID dulu, Bu. Tahun 2020 baru bisa melaksanakan SKD. Vakumnya agak lama. Tahun 2020 SKB, maaf. Ya, SKB. Saya panjangannya, Pak. Mhm. Itu tahun 2020 ternyata alhamdulillah bisa juara 1. Jadi kumulatif nilainya SKD sama SKB digabungkan jadi nilainya bisa lulus gitu. Jadi menempati di Puskesmas Gabus 2 sebagai tenaga promosi kesehatan. Mulai kerjanya tahun 2021 Januari. Ada kayak mau yang bertanya dulu sampai sini. Sebelum saya tanyakan, maaf ya memang enggak formal ya ini ya Bu ya. Nggak apa-apa. Kita Kita bikin having fun aja. Ya, saya gini Mbak Eka, karena baru sudah lama nggak ketemu, kemudian ketemu lewat Zoom ini, saya pangling jujur Mbak Eka cantik banget ya. Saya ingetnya dulu Mbak Eka tahun 2017, 2016 tuh masih masih anak-anak mahasiswa gitu yang belum belum dandan gitu ya, yang jerawatan, yang masih lucu-lucu gitu. Tapi sekarang sudah jadi ibu, sudah berubah. ketemu Masya ya. Allah ini anu banget. Nanti Ya, kalau ketemu langsung kayaknya pangling deh. Ibu Evi masih awet muda sekali loh. Nggak berubah. Iya, barangkali teman-teman ada yang mau ditanya, boleh lah ya, kita diskusi, enggak apa-apa. Ini mumpung ada Mbak Eka, ternyata kita dari institusi istilahnya mana ya, di Kudus gitu ya, di swasta mungkin banyak orang yang masih memandang sebelah mata, tapi ternyata buktinya Mbak Eka ini waktu CPNS ternyata eh, bisa mengalahkan gitu ya, dari program studi Kesmas di universitas-universitas lain yang juga apa ya universitas tinggi yang bagus lain gitu. Jadi Ya, pokoknya tergantung kita individu masing-masing ya Mbak ya, betul mau betul. berkembang atau tidak kayak gitu. Ya ya, Eh, sangat istilah menginspirasi Mbak. gimana Bu? Sangat menginspirasi. Iya. Benar-benar menginspirasi adik-adik ini nanti biar adik-adik itu nanti kalau misalnya melamar di mana gitu, ikut CPNS di mana itu tidak tidak insecure kayak gitu ya. Tidak Betul minder betul. duluan. Jangan pernah minder duluan. Jadi gimana? Mau ditanya gitu dari lulusan mana? Saya beda ada. Jadi dari lulusan sedikit cendikia. Oh iya gitu. Jadi mungkin agak kaget gitu kan dari prodi apa namanya? Ini jurusan saya itu promosi kesehatan. Itu memang ya yang swasta saya sendiri gitu. Jadi bukan hal yang masalah, enggak masalah. Namanya juga kalau memang sudah rezeki mau bagaimana lagi. Oke, iya. Terima kasih Mbak Eka ya. Boleh Oke. disambung Mas Rohman? Boleh, boleh sambil Mas Rukman dulu. Jadi, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor ITEKES Cendekia Utama Kudus, Haji Ilham Setyabudi, SKP Mkes, kemudian Wakil Rektor 3, staf Bu Ervi Rahmadewi selaku Kaprodi dan dosen-dosen lain dari Prodi Kesmas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman, bisa dipanggil Rohman. Saya masuk di ITEKES Cendekia Utama Kudus ini tahun 2010. Dulu namanya masih Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dulu kaprodinya kalau nggak salah masih Bu Aida Ernawati. Sekarang di Baperida. Nggih. Kemarin juga sempat bertemu dengan beliau waktu ada pertemuan inovasi daerah di Baperida. Ya, dulu gedungnya Stikes masih 3, saya masuk ya sekarang udah bagus sekali, sekarang udah beda.
Saya lulus tahun 2014 waktu itu, kemudian saya ikut CPNS-nya di formasi tahun 2021. Kalau Mbak Eka formasi 2019, saya 2021. Saya melamar di jabatan ahli pertama administrator kesehatan. Sama seperti Mbak Eka, dulu saya juga peminatannya bukan di Adminkes, saya ke Sleng. Kalau Mbak Eka gizi Kesmas, kemudian kelamarnya di promosi kesehatan. Kalau saya di kelamarnya di ahli pertama administrator kesehatan. Seperti itu. Jadi saya sama seperti Mbak Eka, kerjanya di Puskesmas Gabus 2 Pati. Di Puskesmas Gabus 2 Pati sama Mbak Eka. Kemudian pekerjaan saya sebagai administrator kesehatan itu ranahnya di manajemen ya, di bagian manajemen atau di KTU-an sama seperti Bu Suntari sama Bu Sri Wahyuni itu sering ketemu juga. Kalau mungkin beliau belum kenal saya karena saya baru ya di Adminkesnya. Jadi kemudian administrator kesehatan itu di bagian pelayanan, perizinan akreditasi, sertifikasi program kesehatan. Kemudian jadi ketika saya kuliah juga relevan apa yang saya dapatkan ketika kuliah dengan saya ketika saya kerja sebagai adminkes. Contohnya ya, kerjanya adminkes kan bagian perencanaan puskesmas, kemudian pelaksanaan dan evaluasi maupun penilaian kinerja puskesmas. Jadi setiap tahunnya kita harus merencanakan tuh indikator puskesmasnya seperti apa, capaian-capaiannya, kemudian kita nilai, kemudian kita evaluasi di akhir tahun, dan itu juga sudah kita dapatkan tuh waktu kuliah. Kita kan dapatnya ilmu komputer, terus dapat statistika, kemudian untuk pengolahan data maupun ilmu yang lain. Kemudian cerita waktu CPNS, gitu. CPNS sama seperti Mbak Eka, saingan kita juga banyak sekali. Rata-rata itu dari kampus-kampus yang top ya, seperti Undip, UNES, UMS, maupun itu Udinus, Unimus kayak gitu. Nggih. Nah, tapi alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa lolos. Bahkan waktu SKB saya peringkat pertama waktu se-Kabupaten Pati untuk jabatan Adminkes. Seperti itu, Bu. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus itu intinya harus percaya diri dengan kemampuannya dimiliki. Kalau di dunia kerja itu mau lulusan manapun juga, kalau udah pede maupun percaya diri itu tentunya kita akan mampu kok, kita sama setara dengan yang lainnya. Seperti itu, Bu. Iya, ya terima kasih Mas Rohman. Ini Nggih. adik-adik boleh tanya kan ya? Boleh Boleh, silahkan. Ini boleh. kalau adik-adik mau bertanya, boleh. Nanti kalau misalnya mau minta apa itu nomor WhatsApp-nya Mas Rohman dan Mbak Eka juga boleh ya. Minta misalnya tips-tips ini lolos seleksi CPNS gitu kan boleh kan? Iya, Boleh, saya karena juga masih Boleh. nyimpan materi yang dulu juga kalau mau minta nah, boleh. Itu iya. Mas Nah, Roman lengkap. boleh ini Mas share di chat atau mungkin kalau pas teman-teman nanti masuk di ini ya grup Ika ya bisa japri Mas Rohman dan Mbak Eka ya. Iya boleh, boleh. Iya, ada yang mau bertanya ini. Mumpung ada Mbak Eka dan Mas Rohman. Tapi kayaknya pada malu Mas. Ya, oke, baik. Kalau nggak ada yang mau bertanya, nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak Mas Rohman, Mbak Eka sudah hadir di sharing eh, alumni ya pada sore hari ini. Sekedar informasi, Bu Ervi itu meminta bantuan ke Mbak Eka dan Mas Rohman itu tadi jam setengah 3 ya. Jadi 1 jam, 1,5 jam kurang gitu mendadak memang. Mbak Eka minta tolong ini, Mas Rohman minta tolong ini, dan alhamdulillah beliau langsung siap gitu. Jadi memang eh, apa ya seperti itu ya. Eh, Teman-teman, apalagi ini Mbak Eka Promkes sudah terbiasa mungkin menghadapi situasi yang kalau kita diminta sesuatu langsung sudah oh siap gitu. Walaupun nanti Bu, saya tuh sebenarnya belum persiapan, enggak apa-apa. Yang penting tuh siap dulu gitu ya Mbak Eka ya. Terima Iya kasih Mbak benar Bu Eka, Erni. Mas Rohman. Ini sangat menginspirasi adik-adik. Nanti adik-adik juga misalnya suatu ketika di tempat kerja atau dimanapun, misalkan diminta bantuan sama siapa gitu, yang penting pertama itu siap dulu gitu ya. Entah Iya nanti betul.
di perjalanan itu bagaimana ya nanti kita bisa mempelajari lagi gitu. Ya, Oke. terima kasih sekali lagi Mas Rohman, Mbak Eka sharingnya. Ya, kalau ada aktivitas yang lain, tidak apa-apa leave dulu gitu, oke? Oke, terima kasih Bu Irvin semuanya. Ya, Terima kasih Bu. mudah-mudahan nanti Nggih. bisa ke kampus, nggih. Insya Allah kapan-kapan itu mungkin kita akan ada kegiatan alumni nanti. Insya Allah Mbak Eka dan Mas Rohman tetap kita undang gitu untuk datang ke kampus. Nggih, Bu. Nggih. Oke, oke, Terima oke. kasih. Oke, sama-sama. Nggih, kami sampaikan terima kasih. Acara keempat yaitu foto bersama. Dimohon Ya. kepada para hadirin dan wisuda dan wisudawati untuk dapat mengaktifkan kameranya. Kami perkenankan kepada operator untuk mengambil gambar pada tampilan layar Zoom saat ini. Kepada Saudari Pelangi Pagi Kalimasada, disilahkan. Mas Rohman, Mbak Eka bisa ikut foto dulu? Sudah live atau belum? Ya. Mohon bisa menghidupkan kameranya. Sudah siap semua? Oke. Satu, dua, tiga. Gaya yang lain boleh? Boleh. Gaya apa ini? Gaya kesmas ya? Satu, dua, sampun. Terima kasih. Terima kasih. Acara kelima yaitu pembacaan laporan yudisium serta penyampaian wisudawan-wisudawati terbaik program studi S1 Kesehatan Masyarakat angkatan 2020 oleh Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat kepada Ibu Ervi Rahmadewi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, disilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, semangat nggih. Saya juga mau ikut pantun Bu Suntari ya. Izin Bu Suntari nggih. Sambil membaca nih. Di dalam hutan belantara terdapat singa betina. Cakepnya mana? Cakep. Ya, bahagia rasanya sebentar lagi akan wisuda. Ini baru satu Cakep. ya, lagi ya, ada lagi. Ayam berkokok di pagi buta, Cakep. tiba-tiba tergelincir roda. Orang tua Cakep. merasa bangga melihat anaknya memakai toga. Ya, Alhamdulillah. ya, yang kami hormati Bapak Ibu dosen. Di sini ada Pak David, ada Pak Husni tadi, ada Bu Maria. Nggih. Dan yang kami banggakan eh, teman-teman ya wisudawan dari kelas lintas jalur dan kelas reguler. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Eh, pada hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa meskipun di dalam ruang virtual. Insya Allah tetap akan semakin mendekatkan kita gitu ya. Mungkin ini adalah terakhir kalinya gitu ya, mungkin virtual Zoom gitu ya, mahasiswa dengan Bapak Ibu dosen di Kesmas gitu. Ya, salat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik teman-teman, eh, saya senang sekali sebenarnya senang karena akan menghantarkan
teman-teman untuk wisuda. Akhirnya setelah 4 tahun ya, 4 tahun perjalanan kita dengan haru birunya gitu, dengan ada yang mungkin punya kesan yang baik, ada yang punya kesan yang kurang baik, misalnya kok nunggu dosen sampai 5 jam belum ditemuin, ada yang nilainya C plus misalnya. Ya, tetapi alhamdulillah ya, ternyata hari ini teman-teman sudah menjelang itu menjelang akan wisuda besok Selasa. Em, ini merupakan salah satu bentuk apa ya? Bentuk keseriusan teman-teman ya, perjuangan teman-teman, dan saya apresiasi kepada teman-teman yang memang bisa tepat waktu untuk melaksanakan wisuda. Karena untuk meraih ketepatan waktu wisuda itu ya luar biasa perjuangannya ya, yang harus eh, ke kampus lari-lari misalnya ya, ke kampus masuk sambil menahan lapar belum sarapan gitu. Tetapi ternyata proses tersebut membuahkan hasil begitu. Hasil itu tidak pernah akan proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Oke. Baik teman-teman, izinkan kami untuk membacakan yudisium yudisium surat keputusan yudisium dari rektor. Sebentar, saya izin share. Sudah terlihat nggih? Jadi berdasarkan keputusan Rektor Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus tentang yudisium mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat, program studi S1 Kesehatan Masyarakat tahun akademik 2023-2024. Saya tidak akan membacakan semuanya, saya langsung saja ke intinya. Jadi, teman-teman, kemarin untuk yang kami masukkan di SK skripsi itu ada 23 mahasiswa. Namun, ternyata eh, dari 23 mahasiswa itu baru 21 mahasiswa yang sekarang bisa masuk ke dalam surat keterangan yudisium ini. Jadi yang dua memang masih tertinggal dan insya Allah akan menyusul di periode wisuda berikutnya. Nah, daftar nama-nama mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat yang masuk dalam SK Yudisium tahun ini adalah yang pertama Nailul Muna dinyatakan lulus, kemudian Aisyah Nilam Ayuning Tias lulus, Zuratun Putri Nikmah lulus, Fitri Aryani lulus, Iin Musbirotun lulus, Inge Ferrari X Syafar lulus, Muhammad Naufal Dava Pratama lulus, Muhammad Bintang Pratama lulus, Nazla Mutia Amanda lulus, Novi Eka Ramadhani lulus, Tisatul Ulia lulus, Deva Putri Mayari lulus, Hidayatul Rofiah lulus, Pelangi Pagi Kalimasada lulus, Sylvia Anindya Putri lulus, Sri Wahyuni lulus, Widodo Bagus Waldiani lulus, Yuni Maulindah lulus, Suntari lulus, kemudian Ikhwan Anis lulus, Hariroh lulus. Adakah di sini yang belum tertulis namanya? Insya Allah enggak, nggih. Semuanya sudah tertulis. Nah, untuk mahasiswa yang belum lulus memang belum kami tuliskan di sini dan akan menyusul di surat keterangan yudisium berikutnya. Bu Eri, Ya. mohon maaf. Sebelumnya itu nama saya ada yang salah, apakah tidak apa-apa? Oh, Pelangi Pagi Kalimasada. Iya, Mungkin tidak apa-apa hanya ya, Mbak. Nanti iya. ditranskrip sesuai dengan KTP. Kalau yang ditranskrip. Kalau di sini insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Untuk dokumen pribadi kami di program studi di ITEKES. Terima kasih Bu Ervi. Sama-sama. Nggih, teman-teman. Kemudian kami langsung bacakan saja, nggih, bacakan juga untuk nanti. Jadi di dalam
em, di dalam apa ini proses wisuda biasanya memang akan dipanggil untuk wisudawan terbaik seperti itu. Dan dari masing-masing prodi itu ditunjuk satu mahasiswa menjadi wisudawan terbaik. Nah, penunjukan wisudawan terbaik ini tidak asal-asalan ya. Jadi berdasarkan banyak kriteria. Yang pertama yang memang IPK tertinggi. Kemudian yang kedua adalah keaktifan organisasi dan lain sebagainya gitu. Biasanya memang kami memilih untuk mahasiswa wisudawan terbaik ini dari kelas reguler, bukan dari kelas lintas jalur gitu nggih. Eh, Dikarenakan memang kalau kelas lintas jalur kan tidak mengikuti organisasi-organisasi di kampus, padahal itu kan salah satu apa ya bentuk penilaian untuk wisudawan terbaik gitu. Dan memang kebetulan eh, wisudawan terbaik untuk tahun ini juga eh, dengan IPK yang tinggi juga di apa didapatkan oleh mahasiswa reguler. Oke. Ini untuk keputusan Rektor Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus tentang lulusan terbaik pada wisuda ke-26 tahun 2024 ITKes Cendekia Utama Kudus. Nanti, untuk kesehatan masyarakat ada Zuhrotun Putri Nikmah ya, dengan IPK 3,92. Seperti itu. Selamat ya untuk Mbak Putri ya. Jadi Bu Ervi, Mbak Alhamdulillah. Putri ini Terima memang kasih Bu Ervi. rekornya itu selain IPK-nya tertinggi Bang, juga pernah ikut PKM ya Mbak, PKM yang dari Kemendikbud, kemudian Bu. eh, apa aktif juga di organisasi kampus seperti HMKM, kemudian IMDA, kemudian eh, apa eh, apalagi Mbak Putri ya. Eh, ada publikasi-publikasi juga ya, Bisa. publikasi-publikasi jurnal, meskipun publikasinya baru jurnal pengabdian masyarakat gitu. Nah, eh, sekedar informasi nanti teman-teman di sini nanti kita akan pindah ya, pindah ke grup nggih. Kalau grup terakhir yang teman-teman miliki adalah grup skripsi dan magang gitu ya, grup skripsi. Nanti kita akan pindah ke grup IKA Emas. Harapannya nanti di grup IKA Emas itu teman-teman bisa sharing, saling berbagi informasi, informasi mungkin tentang eh, apa ini lowongan pekerjaan, mungkin tentang kebutuhan-kebutuhan misalnya kebutuhan untuk apa pengisian tracer study dari kampus dan lain sebagainya gitu. Jadi harapannya meskipun teman-teman nanti sudah menjadi alumni ITKes Cendekia Utama Kudus, kita tetap ada satu keterikatan. Keterikatannya itu adalah di grup IKA alumni gitu. Ikatan alumni mahasiswa Kesehatan Masyarakat ITKes Cendekia Utama Kudus. Begitu. Oke. Dan alhamdulillah kemarin rekor juga ya untuk angkatan ini karena ada salah satu mahasiswa yang mengikuti oral presentasi dari konferensi Cendekia eh, namanya apa? Cendekia International Conference. Ya. Ya, atas nama Mbak Pelangi Pagi Kalimasada. Alhamdulillah Mbak Pelangi sudah berhasil gitu ya, menjadi menjadi salah satu yang sudah berjuang, berjuang berhasil mengikuti oral presentasi dan sudah publish jurnalnya Mbak Pelangi di Jurnal Proceeding Cendekia gitu. Nah, teman-teman boleh nanti menyusul menyusul Mbak Pelangi untuk bisa publish eh, di jurnal-jurnal, boleh di jurnal ITKes atau di jurnal di luar ITKes. Karena ternyata kemarin itu ada salah satu alumni yang menyampaikan, yang sharing ke saya, ternyata salah satu penilaian keikutsertaan CPNS itu adalah apakah sudah pernah publish gitu ya, publish jurnal gitu. Eh, nah, itu ternyata sekarang tuh apa
tidak tidak sia-sia ketika teman-teman itu mengikuti atau mempublish jurnalnya ya gitu. Karena ternyata itu menjadi salah satu poin yang ikut dalam penilaian eh, seleksi CPNS gitu. Nggih. Kemudian eh, apa kemarin itu juga ada permasalahan ya terkait apa ini teman-teman yang lulus, bukan permasalahan sebenarnya. Teman-teman yang lulus dan akan mengikuti CPNS itu eh, apa ini namanya? Em, jadi misalnya Mbak tadi Mas Rohman gitu ya. Mas Rohman itu sebenarnya dulu peminatannya bukan peminatan manajemen, bukan peminatan AKK, peminatannya adalah kesling gitu. Tetapi kalau sekarang itu harus ada surat keterangan kalau misalnya mau mengikuti seleksi CPNS yang formasi, misalnya formasi sanitarian, berarti S1 Kesehatan Masyarakat, peminatan kesling gitu. Nah, peminatan kesling itu nanti bisa minta surat keterangan dari program studi, teman-teman. Jadi memang di transkrip tidak kita tulis, misalkan Zuhrotun Putri Minikmah peminatan EPI tidak kami tulis seperti itu supaya teman-teman itu nanti leluasa ketika ternyata di lapangan yang dibutuhkan itu adalah misalnya tenaga sanitarian, Mbak Putri yang peminatan EPIT itu bisa masuk di situ gitu. Jadi itu adalah poin positifnya, poin plusnya begitu. Mudah-mudahan bisa di ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Eh, itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat lulus, selamat mengikuti wisuda besok hari Selasa dan jangan lupa ikut gladinya ya, karena kadang ada yang salah jalan gitu, salah jalan kalau tidak ikut gladi. Gladi itu ternyata penting loh gitu, karena kalau nggak gladi kadang nggak tahu tata cara yang akan dilaksanakan saat prosesi wisuda itu seperti apa. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Teman-teman, nanti eh, saya izin besok Selasa nih, besok Selasa saya izin meremove grup skripsi dan saya eh, pindahkan teman-teman ke grup IKA alumni dan harapannya tetap jalin komunikasi dan jalin silaturahim teman-teman baik satu angkatan ini maupun teman-teman dengan Bapak Ibu dosen di kampus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ervi. Sama-sama. Ini mungkin dari Bapak Ibu, Pak David, Pak Husni, Bu Maria, ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa, monggo. Betul, Bu, cukup. Oke. Ya, Bu. Silahkan Mbak Putri. Kami sampaikan terima kasih. Selamat kepada para wisudawan serta wisudawati. Keberhasilan yang telah kalian raih hari ini adalah buah dari kerja keras, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Semoga ilmu yang telah kalian dapatkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Jadilah generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Demikian rangkaian acara Saturday Night Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat ITEKES Cendekia Utama Kudus Angkatan 2020 pada sore hari ini. Semoga bisa memberi manfaat. Saya Duroten Putri Nikma selaku Master of Ceremony yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Putri. Sami-sami, Mbak. Terima Terima kasih kasih Mbak juga. Putri. Ya, terima Selamat kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Selamat ya Selamat teman-teman bermalam ya. minggu ya. Iya, Bu Ervi. Selamat. Jangan sampai Saya telat nanti ya pas gladi. ya. Baik, Pak. Ini gimana jadinya gladi, ikut gladi atau wisuda? Ikut wisuda atau ikut gladi atau kuliah? Izin, Bu. Hari ini sudah di Kudus, kebetulan. Oh gitu.
Iya, Iya, iya. kemarin sudah sampai di Kudus. Izin. Ini namanya Saturday afternoon ini bukan Saturday night. Iya, Saturday afternoon ya. Soalnya kalau malam minggu nanti benar-benar ganggu Mas Widodo ini saya. Nggak enak nih. Mas Widodo diganggu. Ya, Apa ya? eh, Pikir bisa. Bisa. Bisa.